membeli kain, sampai di pasar terasa lapar. Selamat datang di channel YouTube Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi, tapi sengaja banget di sini tuh aku kasih di awal pembukaan itu pakai sound suara asli ya, biar kalian tuh nggak terlalu bosan gitu kan. Biar kalian juga merasa senang kalau misalnya aku itu sesekali ngomong pakai sound suara asli. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau share aktivitas aku di sore hari. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian tonton dan simak aktivitas aku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Oke, mari kita untuk beraktivitas. Nah oke deh teman-teman, jadi di sini tuh aku mau masak-masak. Jadi ini aktivitas aku di sore hari lah ya. Seperti yang udah kalian tahu lah, kalau misalnya pas udah masak-masak itu memang aku tuh biasanya di sore hari. Jarang banget lah pokoknya kalau di pagi hari. Kecuali kalau misalnya kayak Pak suami libur, mungkin bisa jadi aku tuh masak di pagi hari. Cuman itu tuh jarang banget ya. Kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple aja ya, seperti biasa aja lah ya. Aku juga kan kalau masak nggak pernah banget yang namanya menunya itu yang aneh-aneh, yang ribet-ribet. Pasti menunya itu selalu yang simple-simple. Oh ya teman-teman, sebenarnya di hari ini tuh aku lagi didatangin rasa mager. Jadi tadi pagi aku tuh nggak ada bikin video karena nggak tahu kenapa gitu ya, aku tuh mager banget, pokoknya pakai banget. Aku tuh sebenarnya tetap beraktivitas, tetap nyuci, tetap bebersih, tapi nggak aku rekod gitu karena ya gitu pas lagi magernya banget. Mager itu bener-bener kayak lagi menghantui aku banget gitu ya, jadinya aku tuh nggak ada bikin video. Ya seperti itulah ya teman-teman, karena memang kalau misalnya kita ibu rumah tangga itu nggak selalu yang namanya rajin. Begitu juga aku ya teman-teman, nggak selalu rajin, pasti ada juga fase aku itu mager. Tapi ya gitu, walaupun di saat pagi hari aku itu mager, aku nggak mau menuruti rasa mager aku sampai di sore hari. Jadi tetap ya di sore hari aku tetap bikin video. Ya walaupun videonya itu nggak yang panjang-panjang banget, pokoknya yang nggak banyak, yang penting videonya itu jelas aja tujuannya. Oh ya teman-teman, di sini aku ingin ingatkan lagi ya ke teman-teman semuanya, jangan pernah kalian pandang aktivitas aku yang membosankan, tapi cobalah kalian pandang semangat yang selalu coba aku tularkan. Nah teman-teman, balik lagi ke videonya. Jadi di sini tuh aku lagi mau bikin sambal campur-campur. Jadi ada terongnya itu tuh aku nemu di kulkas itu tuh tinggal dikit banget. Jadi aku putusin buat aku masak aja, takutnya nanti kalau lama-lama terongnya itu malah busuk. Di sini aku campur juga ya terongnya itu sama si jengkolnya juga aku kasih sedikit, dan nanti juga bakal aku campur juga sama ikan asin biar lebih maknyos gitu ya. Karena ikan asin itu bener-bener kayak pemancing selera makan gitu loh teman-teman. Nah ini ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri aku itu lagi goreng ikan asin. Oh iya maaf ya teman-teman jika misalnya di suara dubbing aku terdengar suara yang berisik, karena pas aku lagi dubbingin itu tetangga aku kayaknya nggak terlalu dekat dari rumah sih. Itu tuh lagi nebang pohon, jadinya kayak kedengeran suara mesin pemotong kayu gitu. Jadi aku harap kalian itu bisa memaklumi ya, karena kalau misalnya aku itu mau cari lagi waktu yang lain untuk dubbing, belum tentu ada waktu lagi. Karena kan memang kerjaan aku kan bukan cuma buat dubbing doang ya, aku tuh juga banyak kerjaan rumah yang lebih nyata. Jadi di saat aku itu benar-benar ada waktu, aku manfaatkan aja buat dubbing ya. Walaupun seperti ini ya teman-teman, dubbingnya itu malah ditemenin suara yang lumayan berisik. Semoga lah kalian masih tetap enjoy. Nah lanjut ke videonya lagi. Jadi di sini tuh aku udah kelar buat menggoreng untuk bahan-bahannya. Di sini aku lanjut buat numis si sambelnya. Jangan lupa untuk ditambahin garam dan juga ditambahin micin pastinya. Karena ya teman-teman, kalau aku itu tuh kalau misalnya ngeblender cabai tidak pernah yang namanya aku kasih garam gitu ya. Karena menurut yang aku tahu katanya itu kalau pas kita ngeblender cabai terus kita kasih garam, nanti mata blender kita itu akan jadi tumpul gitu ya. Jadi aku tuh nggak mau sih mata blender aku tuh tumpul, makanya udah nggak apa-apa aku kasih garamnya tuh belakangan aja. Jadi sengaja banget aku itu punya stok garam halus gitu ya teman-teman. Kalau garam kasar biasanya aku pakai kalau misalnya pas aku lagi ngulek manual. Nah itu biasanya aku pakai garam kasar biar lebih enak aja sih nguleknya.
Nah ini dia nih teman-teman menu kami hari ini. Alhamdulillah ini tuh udah mateng. Ada sambal jengkol dicampur sama terong dan juga ikan asin. Masya Allah. Ini tuh menunya tuh super mantul banget ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, udah kelar memasak. Lanjut kita ke step yang paling penting harus kita lakukan setelah kita itu masak, yaitu ngeberesin area meja kompor dan persekitarannya. Karena memang ya teman-teman, kalau misalnya kita itu selalu ngebersihin untuk area kompor kita itu setelah kita selesai masak, itu tuh memang kayak udah jadi kewajiban dan jadi kayak ketagihan aja kitanya gitu. Nah kalau aku itu teman-teman, kalau pas habis masak tapi aku nggak bersih-bersih atau nggak beres-beres, itu tuh aku kayak ngerasa ada yang kurang gitu loh. Jadinya aku tuh kayak bener-bener berusaha banget teman-teman, agar memang setiap habis aku masak itu aku selalu ngeberesin ya, walau bagaimanapun sibuknya. Pas lagi pokoknya habis masak itu aku tetap usahain aja buat ngeberesin area meja kompor ini, biar kayak kotorannya juga pada nggak numpuk. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside. Nah udah kelar aku bersih-bersih dan lap-lap area kompor dan permeja-mejaan. Lanjut juga dong aku itu sapu menyapu. Karena memang step kalau udah yang namanya bebersih itu ya seperti itu, habis ngelap-ngelap ya nyapu-nyapu gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di beberapa video aku yang lewat yang pas aku kitchen tour itu, ada yang bilang sama aku, Bunda Twin karpetnya diganti katanya gitu ya. Nah teman-teman, aku itu udah lama banget sebenarnya pengen ganti karpetnya, dan karpet ini juga udah lumayan nggak terlalu bagus gitu ya, karena dia itu tipis teman-teman. Mungkin karena ini tuh karpet yang murah dulu ya aku beli. Tapi kalau untuk sekarang aku tuh nggak mau dulu yang kayak ngabisin duit untuk hal-hal yang masih bisa dipakai gitu ya. Kayak karpet ini kan walaupun dia itu udah nggak terlalu rapi dan udah nggak terlalu bagus, tapi ini kan masih bisa dipakai. Jadi aku mau benar-benar pakai ini dulu sampai memang udah waktunya buat diganti gitu ya. Aku tuh juga pengen sih buat ganti karpet lantai ini tuh secepatnya. Cuman untuk sekarang ini budgetnya itu belum aku siapkan. Jadi semoga lah nanti kalau misalnya memang budgetnya itu udah ada dan juga memang bener-bener aku itu udah siap buat menggantinya, baru deh pasti bakalan aku ganti. Dan mungkin aku akan ganti dengan motif yang kayak motif-motif kayu, motif-motif yang vinil-vinil gitu loh teman-teman. Cuman di sini tuh agak rada susah sih nyarinya. Kalau harus nyari keluar tuh pasti bakalan ribet ya. Tapi nanti dah coba aku lihat-lihat aja gitu ya teman-teman. Siapa tahu di daerah tempat tinggal aku ada. Dan aku juga mau sekalian nanya-nanya harganya gitu ya, biar tahu nabungnya itu berapa. Mungkin kalian itu sebagian berpikir ya, kenapa sih Bunda Twin kalau untuk beli karpet doang harus nabung? Kan Bunda Twin udah nerima gaji dari YouTube. Nah teman-teman, aku itu tidak bisa banget yang namanya kalau pengen beli sesuatu itu tuh langsung aja. Ya walaupun mungkin aku memang udah punya pendapatan dari YouTube, tapi kan dari YouTube itu tidak setiap bulan aku terima gajinya teman-teman. Dan kalau misalnya untuk kerjasama, alhamdulillah sih setiap bulan itu ada. Cuman untuk uang kerjasama itu tuh aku lebih benar-benar mengatur ya teman-teman, mengelola banget pokoknya setiap pendapatan yang aku punya, kayak uang endorse ataupun uang gaji YouTube yang aku dapat, itu tuh aku benar-benar kelola. Dan aku juga punya buku catatannya sendiri agar aku tuh tidak menyesal menggunakannya, karena kan aku udah berusaha banget untuk bisa gajian gitu ya. Jadi aku tuh nggak pengen teman-teman uang yang aku dapat dari YouTube itu bener-bener tidak bagus gitu ya untuk pengelolaannya. Apalagi hanya untuk sekedar beli karpet kayak gini tuh sebenarnya bisa-bisa aja, sekarang pun bisa gitu ya. Cuman aku tuh tetap ingin aku tabung aja, biar nanti kalau misalnya pas karpetnya itu udah aku pasang, aku tuh benar-benar berusaha untuk menjaganya. Dan juga pastinya aku itu benar-benar bersyukur mendapatkannya. Itulah kadang salah satu gunanya kalau misalnya kita itu punya keinginan lalu kita menabung dulu, kita itu akan jadi jauh lebih bersyukur ketika kita udah mendapatkannya nanti. Oke deh, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini aku mau lanjut untuk beres-beres kamar karena dapur udah kelar gitu ya. Jadi ini tuh anak-anak tadi habis tidur siang lalu mereka itu main-main di sini teman-teman. Alhasil ini tuh kelihatan seperti ini ya, benar-benar berantakan. Dan di sini aku juga mau sekalian aja buat mengganti spray aku ya, karena memang spray yang ini tuh udah nggak enak banget buat dipakai tidur. Dan di sini juga aku mau sapa-sapa untuk teman-teman semuanya.
Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ucapin selamat datang. Kenalin aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video baru. Dan untuk kalian yang udah selalu support, aku ucapin terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Oh ya teman-teman, maaf ya baru kali ini aku tuh bisa berkesempatan untuk menyapa-nyapa teman-teman yang udah minta disapa di kolom komentar ya. Nah di sini aku itu mau sapa. Yang pertama di sini tuh ada Bu Yulia di Jawa Timur, lalu ada Mam Niken Ambarwati dari Lampung, ada juga dari akun keluarga Raja, aku nggak tahu dia nggak nyematin daerahnya. Lalu ada Mam Ina di Aceh, ada Mama Fadila di Raha Sulawesi Tenggara, ada Mam Isna Naza di Kalimantan Timur, lalu ada Ibu Bagas di Bekasi, ada juga Mam Julia di Pontianak, serta ada Mam Iis Ganiza di Kudus, Jawa Tengah. Nah untuk hari ini segitu aja dulu sapa-sapanya. Di next video aku akan sapa-sapa lagi sisanya. Karena kalau misalnya kebanyakan sapa menyapa, takutnya nanti malah nggak enak buat didengar gitu ya dubbing aku. Nah teman-teman, ini tuh kamarnya udah mulai kelihatan lebih rapi ya. Memang spray yang seperti yang aku pakai ini adalah spray yang paling cocok ya dengan kasur aku atau dengan spring bed aku, karena dia itu tuh kayak benar-benar menutupi gitu. Cuman aku tuh kurang pandai deh kayaknya teman-teman kalau beli spray gitu ya teman-teman. Semoga lah nanti kalau misalnya aku ada budgetnya lagi mau beli spray itu yang kayak benar-benar ngepas kayak gini, yang kayak aku punya ini yang sekarang ini ya. Nah ini dia kamar aku udah lumayan rapi lah ya, walaupun gak rapi-rapi banget. Palingan ini sebentar aja, pas aku kelar bikin video pasti bakalan berantakan lagi, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah selanjutnya nih teman-teman, di sini aku itu mau lanjut ngajak anak-anak buat ngeberesin mainannya. Pokoknya kalau udah beres-beres mainan kayak gini, aku memang selalu ngajak anak-anak buat ikut serta ngeberesin mainan mereka, sekalian mengajarkan mereka dan menerapkan ini semua di alam bawah sadarnya mereka. Karena anak-anak itu teman-teman benar-benar harus dikasih contoh dari alam bawah sadarnya agar mereka itu benar-benar tidak bisa lupa gitu ya. Jadi mereka itu kayak benar-benar serius dan benar-benar lebih paham gitu kalau misalnya kita selalu mengajak mereka. Jadi seolah-olah kayak tertanamkan di alam bawah sadarnya mereka untuk ikutan beberes kayak gini. Nah ini udah kelar beberes untuk mainan anak-anak. Lanjut juga di sini aku tuh sapu menyapu. Dan di sini tuh aku geser anak-anak ya teman-teman. Nah ini tuh teman-teman, tadi tuh aku sempat pergi buat beli jajan ke warung bareng anak-anak dan Pak Suami. Nah jadi Pak Suami itu mau pergi mancing, tapi sebelum dia itu pergi mancing aku ajak dulu buat ngebeliin anak-anak jajan ke warung. Dan ini tuh anak-anak lagi makan jajan ya teman-teman. Jadi makanya itu kayak kelihatan gitu ya jalan-jalan gitu makannya. Ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Namanya juga anak-anak. Padahal sebenarnya kalau anak-anak itu aku bener-bener kadang tuh marah gitu ya kalau misalnya mereka itu makan sambil jalan-jalan. Cuman karena itu makan jajan ya udah biarin aja. Kalau untuk pas makan nasi, mungkin kalian bisa lihat sendiri di video-video aku yang udah itu tuh anak-anak memang tidak aku suruh berjalan-jalan atau berdiri-diri pas makan ya teman-teman. Aku tuh memang ajarkan mereka gitu ya, buat kalau makan itu tuh duduk diam di satu tempat, jangan merayap kemana-mana gitu ya. Selain untuk memudahkan aku juga, itu kan juga jadi contoh yang baik ya buat mereka. Nah teman-teman, lanjut ya. Setelah aku tuh sapu menyapu di dalam rumah, lanjut di sini aku tuh sapu-sapu di area depan, di area teras aku yang kecil ini. Insya Allah nggak lama lagi aku akan segera memperlebar teras aku ini ya teman-teman. Untuk sekarang itu budgetnya itu belum cukup dan juga bahan-bahannya juga belum cukup. Kalau sekarang itu bahan-bahan yang udah ada itu baru seng, itu pun baru 10 lembar, masih kurang 4 lembar lagi karena memang untuk teras ini tuh butuh 14 lembar atau 14 keping seng. Jadi itu tuh masih belum cukup gitu ya budgetnya. Doain ya teman-teman, semoga bisa segera terkumpul. Nah terakhir teman-teman, di sini aku mau ngangkat pakaian dan di sini juga aku mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy nonton video aku, dan semoga setiap video yang aku share itu bisa menginspirasi, memotivasi, dan memberikan semangat yang luar biasa untuk kalian ketika kalian juga beraktivitas.
Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya yang akan tayang itu dalam 1 hari 2 kali. Jadi untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Thanks for watching. Down beside you, I would.